Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali bertemu dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat syukur kami kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang begitu baik ya Tuhan. Kami sering lari dari kebenaran firman-Mu, tapi Engkau tetap setia menanti kami. Engkau tetap setia berbicara dalam hati kami untuk kami kembali. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Berbicara Bapa, karena kami percaya firman-Mu itu menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan kepada yang tidak punya pengharapan, memberikan hidup yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penanggung murka Allah. Landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 3 ayat 36 yang mengatakan, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa bulan ini kita disuguhkan dengan berita peristiwa kejadian pembunuhan Vina dan Eki, di mana hal itu sudah mengajak begitu banyak orang, bahkan presiden pun sampai memperhatikan hal ini. Karena polemik, siapa yang membuat pembunuhan ini? Siapa yang menganiaya ini? Dan kita dikagetkan dengan berita dari orang tua Eki yang bernama Ibtu Rudiana, bahwa dia mengaku bahwa kejadian yang sebenarnya bukanlah kekerasan atau penganiayaan, tetapi kecelakaan tunggal. Dan Eki sendiri yang diakui oleh Rudiana tadinya sudah meninggal, tetapi ternyata tidak, masih hidup. Wah, luar biasa, pembohongan besar yang dilakukan oleh orang tua ini. Sehingga kita semua yang mengikuti peristiwanya menjadi jong atau dibohongi. Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini apa dengan maksud dengan dosa itu. Manusia sudah tidak takut lagi akan dosa. Manusia merasakan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tidak akan mendapat ganjaran. Sehingga dengan mudahnya, dengan entengnya melakukan pembohongan demi pembohongan. Bahkan kejahatan demi kejahatan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Ya, murka Allah. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari kalian, jika kita saat ini masih menganggap dosa hanya sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran biasa, jika saat ini kita masih menganggap enteng dosa, berarti kita sudah ditipu oleh muslihat iblis. Perzinahan diberi label selingkuh atau selingan indah. Juga kita bisa melihat bercerai, mencuri, membunuh, dan sebagainya, tanpa menyadari bahwa maut menanti kita. Maut atau bentuk murka penghukuman Allah itu adalah bukti keadilannya. Allah tidak akan membiarkan manusia tumpuan kasihnya binasa. Tetapi keadilan harus ditegakkan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan sesudah itu dia akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, buanglah segala hal itu. Kejahatan itu. Apapun bentuk kejahatan itu. Datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang setia mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jika kita percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, maka penghukuman itu tidak akan terjadi buat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jelas sekali penghukuman bahwa di neraka itu, api neraka itu, penghukuman itu sudah ada dan ada. Kita bisa lihat di Matius 8 ayat 12 yang mengatakan dengan begitu jelas bahwa di dalam neraka itu, di dalam penghukuman itu, apa yang terjadi? Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar sana. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Markus 9 ayat 44 mengatakan, di tempat itu ulat-ulat tak terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Ada ulat-ulat yang tidak mati dan api yang tidak terpadamkan di penghakiman itu. Jadi jika kita tidak pernah menyadari besarnya pengorbanan Yesus, sebelum kita menyadari betapa mengerikannya upah dosa. Sebab itu janganlah main-main atau meremehkan dosa dan kasih karunia-Nya. Yesus sangat menderita dan sudah menanggung murka Allah bagi kita. Berbaliklah sebelum kita ditelan oleh iblis dan tidak bisa keluar lagi dari genggamannya. Allah memberikan jalan keluar, yaitu percaya. Tinggalkan segala dosamu, tinggalkan segala rencana-rencana jahatmu. Berduduk tukut di kaki Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena sekarang aku mengerti betapa mengerikan maut itu. Aku mau menerima keselamatan oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang-orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan daging. Dan hidup yang kekal. Buat semua orang yang mau percaya dan datang kepada Yesus. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.